apa kabarnya hari ini? Wah, happy Sunday. Kalian seneng nih, hari ini kalian lagi olahraga. Kita mau lari. Nah, kita bersyukur sama Tuhan karena kita masih punya tubuh yang sehat. Kita masih bisa berjemur karena ada matahari yang bersinar terang. Kita bersyukur kita punya tangan, kaki, semua badan kita yang masih bisa berfungsi dengan sangat baik. Jadi sebelum kita mulai ibadah hari ini, Kak Pila mau ajak kita nyanyikan sebuah lagu. Percaya saja, percaya saja. Percaya pada Dia yang beri kita menang. Kita nyanyikan lagu ini ya. Yuk. Percaya saja, pasti kita menang. Percaya saja, percaya yang beri kita menang. Percaya saja, di dalam darahnya, percaya pasti kita menang. Percaya saja, percaya yang beri kita menang. Percaya saja di dalam darahnya, percaya pasti kita menang. Percaya saja, percaya yang beri kita menang. Percaya saja di dalam darahnya, percaya pasti kita menang. Puji Tuhan adik-adik, kalau kita percaya pada Tuhan, maka Tuhan Dia akan beri kemenangan pada kita. Seperti yang kita sudah dengarkan dari cerita-cerita tentang Bapak Abraham selama 3 minggu yang lalu. Nah, hari ini sebelum kita mulai lagi pada cerita, Kak Bila mau ajak kita masuk dalam doa. Tuhan, kami bersyukur Tuhan, karena hari ini, di hari yang baru, hari yang penuh dengan kesegaran bagi kami boleh mempunyai tubuh yang sehat, kami masih boleh beribadah dengan hati yang bersuka cita di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk semuanya. Tuhan, kami ingin mendengar firman Tuhan. Kiranya Tuhan berbicara kepada kami melalui ibadah hari ini. Dan Tuhan tolong supaya ibadah kami ini bukan menyenangkan hati kami sendiri saja, tapi biarlah Tuhan yang dipermuliakan atas ibadah kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah, adik-adik, hari ini Kak Pila mau cerita tentang seorang bapak yang bernama Warren McDonald. Wah, bukan McDonald yang kita beli burger itu ya sama ayam tuh, bukan. Tapi ini adalah yang bernama Warren McDonald. Dia tinggalnya di Australia. Nah, Warren McDonald ini menjadi terkenal karena dia itu adalah seorang pemanjat gunung, pemanjat tebing yang terkenal di sana. Karena dia itu sudah menaik, udah memanjat banyak sekali gunung-gunung di Australia. Bahkan sampai ke luar negeri dia. Nah, suatu hari pada tahun 1997, yaitu waktu itu dia berusia 32 tahun, dia lagi memanjat tebing di Australia. Suatu saat kedua kakinya tertimpa dengan batu gunung yang seberat 2 ton. Batu gunung yang sangat besar yang mustahil untuk dia bisa pindahkan sendiri. Dan bayangkan batu gunung sebesar itu menjatuhi kakinya dia, 2 belah kakinya. Puji Tuhan, nyawanya dapat diselamatkan. Tetapi bagi Warren McDonald, keinginannya untuk terus bisa memanjat gunung kayaknya tidak bisa lagi diwujudkan. Mustahil untuk bisa diwujudkan. Kenapa? Karena kakinya, kedua belah kakinya, kanan dan kiri itu hancur terkena batu gunung itu dan harus diamputasi, dipotong kakinya. Sehingga dia tidak bisa lagi berjalan dengan kakinya sendiri. Tetapi adik-adik, Warren McDonald punya seorang teman. Teman itu berkata pada dia, tidak ada hal yang mustahil bagi Allah jika engkau meminta kepadanya. Nothing is impossible for God. Nothing is impossible for God. Tidak ada yang mustahil. Maka adik-adik, Warren McDonald
Dia dengan tekun, dia berdoa pada Tuhan. Tuhan, aku punya mimpi untuk bisa naik gunung. Tuhan, aku punya mimpi untuk bisa pergi ke luar negeri, untuk bisa memanjat gunung-gunung tertinggi di luar negeri. Tuhan, tolong aku Tuhan, mampukan aku Tuhan. Aku ingin sekali bisa memanjat gunung lagi. Adik-adik, coba adik-adik bayangkan. Kita punya dua belah kaki. Kita bisa lompat-lompat, kita bisa naik gunung, kita bisa lari, kita bisa melakukan semua hal. Tapi bayangkan tanpa kaki kita, ketika kaki kita ini harus dipotong, apakah kita masih bisa berjalan? Apakah kita masih bisa berlari seperti biasa? Apakah mungkin kita masih bisa naik gunung? Kayaknya memang impossible, mustahil. Warren McDonald harus memakai kaki palsu di kedua kakinya. Dan dia harus belajar untuk berjalan. Bahkan berdiri pun dia harus belajar. Tapi dia tidak putus asa, dia terus berdoa pada Tuhan. Tuhan, aku ingin memanjat gunung. Tuhan, aku ingin pergi untuk menaiki gunung-gunung di luar negeri. Maka terus dia berusaha, dia dengan kaki palsunya, dia tidak letih berlatih. Setiap hari dia terus berlatih, dia kuatkan badannya, dia kuatkan kakinya ini, dia kuatkan semua badannya, supaya dia masih bisa memanjat gunung. Dan adik-adik, 6 tahun setelah kecelakaan, Warren McDonald mendapat penghargaan dari Guinness Book of Record. Sebagai apa? Sebagai orang pertama yang mendaki gunung Kilimanjaro di Afrika dengan kaki palsunya. Wow, adik-adik luar biasa ya. Dengan kaki palsu. Dia sudah tidak punya kaki, tapi dengan kaki palsunya. Dia benar-benar berharap, berdoa pada Tuhan, dan dia tidak letih-letihnya berlatih setiap hari. Sehingga benar mimpinya tercapai. Dia bisa menghasilkan Guinness Book of Records, suatu penghargaan bagi dirinya. Adik-adik, nothing is impossible for God. Nothing is impossible for our God. Itulah judul hari ini. Nothing is impossible. Hari ini Kak Pilih akan bercerita tentang Abraham dan Ibu Sarah. Cerita ini diambil di dalam Alkitab, yaitu di dalam Kejadian pasal yang ke-21 ayat yang ke-1. Kejadian 21 ayat 1. Tuhan memperhatikan Sarah seperti yang difirmankannya, dan Tuhan melakukan kepada Sarah seperti yang dijanjikannya. Maka mengandunglah Sarah, lalu ia melahirkan seorang anak laki-laki bagi Abraham dalam masa tuanya, sesuai dengan firman Allah kepadanya. Abraham menamai anaknya yang baru lahir itu Ishak, yang dilahirkan Sarah baginya. Berkatalah Sarah, Allah telah membuat aku tertawa. Setiap orang yang mendengarnya akan tertawa karena aku. Adik-adik, kira-kira kenapa kok bisa Sarah ini sampai bilang, aku ini sekarang tertawa loh, Tuhan itu membuat aku tertawa. Apa hanya karena sekedar dia punya seorang anak, dia punya anak bernama Ishak yang artinya tertawa, sehingga dia terus tertawa? Ternyata adik-adik, cerita Abraham dengan Sarah yang melahirkan seorang anak yang bernama Ishak ini, itu tidak hanya dimulai langsung di Kejadian pasal 21. Itu dimulai jauh sebelumnya, bertahun-tahun yang lalu. Tuhan terus berjanji, berulang-ulang berjanji pada Abraham, Abraham, aku akan menjadikan engkau bangsa yang besar. Abraham, aku akan membuat keturunanmu banyak seperti bintang di langit, seperti pasir di laut. Abraham, aku akan memberikan keturunan kepadamu. Tapi adik-adik, hal itu tidak pernah terjadi pada Abraham dan Sarah. Sehingga pada saat itu Abraham dan Sarah sudah memasuki masa tuanya. Kita baca pada 1 tahun sebelumnya. 1 tahun sebelum Kejadian pasal 21, di mana Abraham dan Sarah mendapat seorang bayi yang bernama Ishak. Kita baca dari Kejadian pasal yang ke-18. Kak Pilih akan bacakan di
ayat yang ke-9. Jadi waktu itu Abraham itu kedatangan beberapa orang tamu. Yang tidak dia ketahui adalah tamu itu adalah malaikat Tuhan. Dan pada ayat yang ke-9, lalu bertanyalah mereka kepadanya, "Di manakah Sarah, istrimu?" Jawabnya, "Di sana, di dalam kemah." Dan firman Tuhan ya, "Sesungguhnya aku akan kembali tahun depan, mendapatkan engkau. Pada waktu itulah Sarah istrimu akan mempunyai seorang anak laki-laki." Dan Sarah mendengarkan pada pintu kemah yang di belakangnya. Adapun Abraham dan Sarah telah tua dan lanjut umurnya, dan Sarah telah mati haid. Jadi Sarah telah mandul, dia tidak mungkin lagi punya anak. Jadi tertawalah Sarah dalam hatinya, katanya, "Akan berahikah aku sedangkan aku sudah layu, sedangkan tuanku sudah tua?" Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, "Mengapa Sarah tertawa?" Dan berkata, "Sungguhkah aku akan melahirkan anak, sedangkan aku telah tua?" Ayat 14. Adakah sesuatu apapun yang mustahil bagi Tuhan? Pada waktu yang ditetapkan itu tahun depan, aku akan kembali mendapatkan engkau. Pada waktu itulah Sarah mempunyai seorang anak laki-laki. Adik-adik, bagi kita mempercayai janji Tuhan, mempercayai hal-hal yang wajar terjadi dalam hidup kita, ini sangat mudah. Mudah kalau itu sesuatu yang wajar, sesuatu yang biasa. Gampang kita bisa bilang, "Tuhan, aku percaya padamu." Gampang sekali. Tapi adik-adik, sangat sulit percaya pada janji Tuhan ketika kita harus mempercayai sesuatu yang tidak biasa. Bagi Abraham dan Sarah menantikan janji Tuhan untuk memiliki keturunan, memiliki seorang anak, itu semakin lama semakin sulit percaya. Kenapa? Sudah lama sudah tua, tambah lama tambah tua, tambah lama tambah tidak mungkin untuk mereka bisa mempunyai seorang anak. Adik-adik pernah bayangkan seorang nenek atau kakek-kakek sudah tua bungkuk begitu, sudah kakek ini udah umur 100 tahun, neneknya sudah 90 tahun, masih bisa punya anak? Nggak masuk akal, impossible buat kita. Tapi adik-adik, Sarah pun merasa seperti itu. Kalau kita bilang impossible, Sarah pun merasakan hal yang sama. Gak mungkin aku yang sudah tua bisa punya seorang anak, katanya Sarah. Maka itu dia tertawa dalam hatinya. Bahkan Sarah itu mengusulkan pada Abraham, "Gimana kalau kamu mengambil pembantuku aja yang bernama Hagar sebagai istrimu, supaya dia melahirkan anak buat kamu?" Dan adik-adik, hal itu dituruti oleh Abraham. Dan memang dia punya anak dari Hagar itu. Tapi Tuhan berkata, "Bukan itu yang aku janjikan. Anak itu akan dilahirkan dari Sarah, bukan dari Hagar." Maka akhirnya tampaknya sangat mustahil bagi mereka untuk menerima janji Allah dalam hidupnya. Tapi yang tadi kita dengarkan di Kejadian pasal 21, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Sarah pada waktu yang ditetapkan Tuhan, pada saat yang sudah ditentukan oleh Tuhan, benar-benar melahirkan seorang anak yang bernama Ishak. Ishak membuat mereka tidak lagi menertawakan janji Allah. Ishak membuat mereka tidak lagi meremehkan perkataan Allah, karena ternyata tidak ada yang mustahil bagi Allah. Buktinya adalah Ishak. Mereka bisa punya seorang anak pada masa tuanya. Mereka menerima setiap janji dan perintah Tuhan dengan iman dan ketaatan. Yang pasti kehadiran Ishak ini membuat mereka sekarang tertawa bahagia. Adik-adik, mungkin kita ini sering seperti Abraham dan Sarah ya. Rasanya kita ini kalau ada situasi hidup kita mengandalkan pikiran kita sendiri, mengandalkan logika kita sendiri. Ini bisa nggak ya? Ini nggak bisa. Oh, ini mungkin, ini nggak mungkin.
kita mengandalkan apa yang kita pikirkan sendiri, logika kita sendiri. Sehingga yang terjadi adalah sikap dan perbuatan kita tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Seperti yang tadi, Sarah memberikan Hagar, pembantunya, kepada Abraham, itu bukan rencana Allah. Adik-adik, jangan sampai kita seperti mereka. Jangan sampai kita seperti Sarah yang pernah meragukan bahwa Allah mampu memberikan jalan keluar yang terbaik dalam kehidupan anak-anaknya. Percayalah pada Tuhan dengan tekad bahwa setiap langkah kita selaras dengan kehendak-Nya. Setiap apa yang kita lakukan sesuai dengan kehendak Tuhan. Karena bagi Allah tidak ada yang mustahil. Percayalah kepada Allah. Adik-adik, kita belajar. Satu, tidak ada yang mustahil bagi Allah. Kalau apa yang kita minta itu hal yang baik dan hal yang benar di hadapan Allah, tidak menyimpang dari kebenaran firman Tuhan, maka Dia itu sanggup. Dia sanggup menjawab doa kita. Dia bisa menepati janjinya. Yang kedua, hari ini kita belajar bersikap optimis, bersikap percaya pada Tuhan. Caranya berjuang, fokus, berusaha dalam mencapai apa yang kita inginkan. Kalau Warren McDonald tadi itu hanya percaya, Tuhan aku percaya, tapi dia tidak pernah mau melatih tubuhnya untuk bisa mencapai impiannya. Mungkin impiannya untuk bisa naik gunung lagi itu tidak akan tercapai. Tapi dengan dia terus berdoa, bertekun pada Tuhan, dan dia terus berlatih, berusaha, fokus, melakukan yang terbaik, maka percayalah, Tuhan pasti akan berikan sesuai dengan apa yang Dia janjikan pada kita. Adik-adik, ayat hafalan kita diambil dari Ibrani pasal 11 ayat 1. Ibrani 11 ayat 1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Adik-adik, kenapa kita bicara tentang iman? Karena dalam seri tentang Abraham ini kita belajar tentang percaya pada Tuhan. Percaya pada Tuhan, walau apapun yang terjadi, percaya, karena tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tidak ada yang tidak mungkin bagi Tuhan. Dia Allah yang besar, Dia Allah yang kuat, Dia Allah kita yang perkasa. Tiada yang mustahil bagi Tuhan. Kita nyanyikan, Allahku besar, kuat dan berkuasa. Tidak ada yang mustahil bagi Dia. Mari adik-adik, kita nyanyikan lagu ini bersama-sama. Allahku besar, kuat dan berkuasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh, oh, Allahku besar, kuat dan berkuasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh, oh, gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Oh, oh, Allahku besar, kuat dan berkuasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh, oh, Allahku besar, Allahku kuat, Allahku berkuasa, tidak ada satu hal pun yang mustahil bagi Dia. Allahku besar, kuat dan berkuasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh, oh, Allahku besar, kuat dan berkuasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh, oh, gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaan.
berkuasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh, oh. Ku besar, kuat dan berkuasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh, oh. Mari kita berdoa. Tuhan, sungguh kami beriman kepadamu. Sungguh kami percaya kepada janji-Mu, Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Tidak ada yang tidak mungkin Kau lakukan bagi kami, Tuhan. Tolong kami supaya kami boleh terus berharap, berdoa, bertekun dalam doa kami kepada Tuhan. Dan tolong kami, Tuhan, supaya kami juga boleh terus berusaha. Kami boleh fokus, kami boleh melakukan yang terbaik, Tuhan. Dan kami percaya Tuhan akan menggenapi janji-Mu kepada kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk ibadah ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik, ibadah kita sudah selesai. Sampai ketemu minggu depan ya. And stay safe, stay healthy, stay at home. Don't forget to keep praying. And God bless you all. Bye-bye.